Patrick Kluivert kirim pesan ke China untuk hati-hati melawan timnas Indonesia. Wow, kata inilah kita sematkan untuk daripada pelatih timnas Indonesia yang memberikan sayur ya. Jadi Patrick Kluivert sebelum melakoni laga krusial menghadapi China ini, dia udah langsung memberikan sayur untuk berhati-hati ya kan jika berhadapan dengan timnas Indonesia. Kita ketahui sama-sama pertandingan China dan Indonesia ini bagai pertandingan hidup dan mati, mempertaruhkan siapa yang hidup dan siapa yang akan mati untuk peluang menuju Piala Dunia. Jadi pelatih timnas Indonesia ini mewanti-wanti agar skuad Cina itu lebih hati-hati saat melawan Rizky Ridho CS. Jadi Patrick Kluivert lagi dalam posisi percaya diri jelang menghadapi China. Pasalnya laga kandang nanti ini akan dipenuhi dengan puluhan ribu supporter dan dengan atmosfer yang berbeda. Jadi jelas kata Patrick Kluivert, kan, kami lagi percaya diri dan siap meraih 3 poin, dan dia juga sudah berjanji kepada Pak Erick Thohir ingin mempresentasikan atau bisa kita bilang menghadiahkan hadiah sebuah 3 poin kepada Pak Erick Thohir sebagai kado atas ulang tahunnya. Nah, di sini menarik ya kalau kita bahas masalah sayur ini, guys. Jadi wajar jika Patrick Kluivert berucap demikian karena kebetulan Indonesia kalau main di kandang ini selalu superior. Satu-satunya ya kekalahan yang kita alami di kandang itu melawan Jepang, dan mesti kita akui Jepang udah di level yang berbeda. Dan di sini pelatih Indonesia udah terang-terangan bilang kami sudah mendapatkan informasi tentang kekalahan perdana ketika main di Qingdao. Jadi memang di Qingdao kemarin kan yang melatih itu bukan Patrick Kluivert, tapi seorang pelatih yang sudah malang melintang, kan asik, malang melintang, maksudnya udah lama kali berpengalaman kali di Indonesia, yaitu Sintayong. Dan di sini juga sebenarnya karena kekalahan ini puncak daripada pemecatan coach Sintayong. Awal mula. Nah, waktu melawan China di leg pertama, Patrick Kluivert melihat berbagai macam kekurangan terjadi di beberapa lini, khususnya di lini pertahanan, yang mana sering sekali terlalu maju tapi lupa untuk balik, sehingga banyak kekosongan yang ditinggalkan di lini pertahanan, dan itu yang dimanfaatkan oleh China. Dan itu betul-betul sangat jelas terlihat ketika 2 gol China. Ya, 1 gol pertama memang itu murni kesalahan daripada Shane Patinama yang tidak langsung mengclearance bola. Dan gol kedua itu fix karena memang kita terlalu sering menyerang tapi lupa untuk bertahan, dan kita kena counter attack dan boom, Cina menggandakan keunggulan. Sebenarnya proses terjadi gol kedua daripada China itu adalah sering golnya Indonesia tercipta. Indonesia itu sering mencetak gol ya seperti apa yang dilakukan Cina ketika menghadapi Indonesia di gol kedua, guys. Tapi tak kenapa kemarin itu karena kita juga terlalu confident, terlalu percaya diri, sehingga kita malah kebobolan. Nah, ini juga nih yang harus diingatkan kepada Patrick Kluivert DKK bersama juga dengan pemain timnas. Ya, boleh sayur ya kan, boleh mengatakan mesti hati-hati lah nih ya Cina ya menghadapi kami, boleh, nggak ada yang salah. Tapi yang nggak boleh itu adalah tiba-tiba kita ketika berada di lapangan kita sudah merasa udah lebih unggul 1-0, 2-0 atas China, padahal pertandingan belum lagi dimulai. Kenapa? Ini akan berdampak buruk nanti juga kepada performa timnas jika ya. Pertama, timnas kebobolan terlebih dahulu. Karena biasanya kalau ada timnas kebobolan terlebih dahulu, sering sekali timnas itu kena mental dan mulai goyah. Ya kan? Praktis kita selalu menang itu ketika kita mencetak gol terlebih dahulu. Waktu ngelawan Bahrain, kita cetak gol terlebih dahulu kan? Ketika lawan Arab Saudi juga demikian, kita mencetak gol terlebih dahulu. Tapi ketika tim lawan sudah mencetak gol terlebih dahulu, maka kebiasaan kita itu udah langsung malas, bukan malas sih, udah kena ke mental, begitu jadi bingung. Apalagi tim tamu atau tim musuh ya, itu berhasil mencetak gol lagi, udah wassalam. Kayaknya kita itu udah langsung menyerah, ya walaupun sebenarnya tidak menyerah, tapi dari mental udah kelihatan macam ada yang tersakiti gitu ya. Jadi kayak macam nggak bisa lagi untuk punya mental untuk menang. Nah, contoh kayak lawan Australia. Dari awal laga guys, serius kita tuh udah pede kali kan.
saking terlalu pedenya itulah mungkin ya. Itulah mungkin kita mesti belajar banyak juga untuk jangan terlalu pede ya kan. Waktu melawan Arab Australia coba lah. Kita tuh kalau misalnya masuk ke Index udah itu bisa jadi kita menang atau seri. Tapi ketika gagal terus kita kebobolan. Nah, di situ mental timnas Indonesia runtuh seketika, guys. Gol lagi kedua makin hancur. Ya kan? Tapi kalau gol oleh Romeni itu terjadi mungkin penyama kedudukan atau memperkecil ketinggalan jadi 2-1, mungkin lain cerita. Ini kan gol Romeni di skor 4-1 kok nggak salah. Nah, itu yang jadi salah satu penyebab kenapa timnas Indonesia itu sangat sulit kalau misalnya udah kebobolan terlebih dahulu. Nah, ini yang aku takutkan ketika timnas terlalu overconfident malah menjadi malapetaka dan berujung yang namanya kekalahan. Sama kayak halnya juga menghadapi China kemarin kan. Waktu setelah bertanding melawan Bahrain kita 2-2 bahkan dikerjai wasit dan akhirnya kita menganggap diri kita sudah bisa menang dan kita pengen balas dendam dan melampiaskannya ke China, malah sebaliknya kita yang kena bantai sama China karena kita terlalu overconfident ya. Selain daripada memang Coach Sintayong saat itu lagi ngawur ya menurunkan pemain-pemain yang notabene seharusnya tidak diturunkan dan berakibat juga pemecatannya ya kan. Nah, seperti itu. Jadi sayur yang dilakukan oleh Bapak Patrick Kluivert ini ya sah-sah saja, tapi kalau bisa diminimalisir lah yang namanya sayur-sayur ya kan. Kita tetap pakai ilmu padi aja sama kayak pelatih Bahrain. Ingat nggak pelatih Bahrain tuh? Waktu sebelum laga menghadapi Indonesia, bawa keluar-keluar kan, wah Indonesia kalian punya naturalisasi banyak tapi kok nggak apa katanya. Ingat besok akan menjadi hari pesakitan untuk kalian. Ah, gitu-gitukannya lah kan. Pelatih daripada Bahrain, dan itu wajar-wajar saja, sah-sah saja karena dalam dunia sepak bola sayur juga bagian daripada seni di luar lapangan seperti itu guys. Nah, begitu juga yang kita harapkan kepada pelatih kita timnas Indonesia Patrick Kluivert. Jangan tentang kita udah bisa ngalahkan Bahrain dan juga kita main di kandang kita terlalu overconfident sehingga nanti takutnya nih apa hal yang kita takutkan itu bisa terjadi guys. Apalagi sekarang China juga kelihatan sangat serius ya menghadapi timnas Indonesia. Bahkan media China sering sekali mengatakan mereka itu sampai latihan intens untuk menerapkan strategi rahasia yang bisa mengalahkan timnas Indonesia. Aku berharapnya strateginya ini tidak kotor ya. Takutnya kayak Vietnam, strategi kotor mereka itu apa? Yaitu mencederai pemain kuncinya. Takutnya mereka langsung ngincar Tom Hai, Joel Pelupesi atau sekelas oleh Romeni langsung diincar tuh dicederai biar bisa mempengaruhi kekuatan kita gitu ya kan. Nah, di sini dilansir dari media media China yaitu 163 dikatakan bahwasanya timnas China sedang mengasah low driven crossing. Ini semacam crossing rendah ya untuk striker mereka. Jadi sering sekali tim China ini juga mencetak gol melalui crossing rendah ini. Dan tapi di sini warga netizen tuh sangat ngakak dengan komennya. Kenapa? Crossing rendah itu kan berharap kayak crossing ala Kevin De Bruyne. Begitu mereka ngomen, Bung, ini Gelora Bung Karno. Kalau kayak crossing Kevin De Bruyne itu nggak akan mulus bolanya, pasti menggelinding. Ada aja memang kayak. Tapi yang jelas, China aku yakin pasti tetap akan mengandalkan filosofi bermain yang layaknya mereka hadapi layaknya mereka menghadapi timnas Indonesia di partai sebelumnya, yaitu dengan cara tidak terlalu lama menguasai bola dan lebih merapatkan namanya pertahanan dan melakukan serangan balik melihat titik-titik mana yang kosong, pos-pos mana yang ditinggalkan pemain lawan tapi telat untuk ditutup. Nah, ini menarik nih, kira-kira siapa 3 back yang akan dipilih oleh Patrick Kluivert. Untuk berkaca dari pertandingan sebelumnya ketika menghadapi China, Miss Hilger salah satu pemain yang sangat disoroti. Karena sering sekali telat untuk balik ke dalam dan malah sering sekali meninggalkan posnya dan berefek kepada Iya betul, yang namanya kebobolan. Bahkan gol kedua itu ada juga walaupun sebenarnya tidak 100% salah dia, tapi dia gagal menutup di saat itu. Nah, makanya banyak fans-fans yang mempertanyakan kualitas daripada seorang Miss Hilgers. Maka dari itu ini wajib nih kita masih mempertahankan 3 back kita, Jai, Justin Abner dan Rizky Ridho. Ya, kalaupun memang nanti ada masalah di pertengahan pertandingan ada pergantian, mungkin nggak masalah lah diganti. Atau mungkin Patrick Kluivert punya strategi khusus, ya nggak masalah. Kita sepenuhnya 100% percaya kepada pelatih. Apapun yang diturunkan pelatih, siapapun pemainnya masih tetap kita dukung. Karena
kita dukung bukan perorangan, tapi kita dukung kolektivitas sebagai tim, yaitu Timnas Indonesia. Nah guys, jadi seperti itu sih yang mungkin dapat aku sampaikan di konten kali ini. Mungkin kalian bisa komen di kolom komentar guys. Gimana pendapat kalian tentang cywar yang diberikan oleh Patrick Kluivert kepada tim China dengan mengatakan hati-hati lawan Timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.